Assalamualaikum anak-anak. Kita masuk ke sesi kedua sekarang ya. Tetap fokus dan semangat belajar. Di sesi kedua kali ini, kita masih belajar materi tentang pecahan. Siapkan buku tulis dan alat tulis kalian ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk persen. Apa sih persen itu? Persen artinya per 100. Berarti nanti penyebutnya harus berbentuk angka 100. Bagaimana kalau penyebutnya belum angka 100? Maka kalian harus merubah dulu menjadi bilangan per 100. Setelah itu baru diganti dengan lambang persen. Nah, untuk mempermudah kalian untuk mengerjakannya, Bapak Ibu Guru akan memberikan kalian kata kuncinya ya. Kata kunci yang harus kalian hafalkan adalah bentuk perkalian yang menghasilkan angka 100. Seperti 2 dikali 50, 4 dikali 25, 5 dikali 20, dan 10 kali 10. Semua kata kunci ini harus kalian hafalkan ya, untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan soal. Bentuk apa saja ya yang bisa dirubah ke dalam bentuk persen? Yuk, kita lanjut ke materi selanjutnya. Mengubah pecahan menjadi bentuk persen. Yuk, kita langsung masuk ke contoh. Pecahan 2/5 akan kita rubah ke dalam bentuk persen. Kalian harus ingat, persen artinya per 100. Sekarang kalau kalian perhatikan, 2/5. Apakah bentuk penyebutnya sudah 100? Nah, 2/5 bentuk penyebutnya belum 100. Maka harus kalian rubah. Ingat kata kuncinya. 5 untuk menjadi 100 ternyata harus dikalikan 20. Jika penyebutnya dikalikan 20, maka pembilangnya pun sama. Harus dikalikan 20. Bagaimana? Sudah kalian hitung? Ternyata pecahan 2/5 jika pembilang dan penyebutnya dikalikan 20 menjadi pecahan 40/100. Kalian perhatikan pecahan 40/100. Sudah dalam bentuk per 100? Ya, berarti 40/100 tinggal kita ganti dengan lambang persen menjadi 40%. Jadi, bentuk persen dari pecahan 2/5 adalah 40%. Mudah bukan? Kita coba contoh kedua ya. Sekarang kita akan merubah pecahan 16/25 ke dalam bentuk persen. Kalian perhatikan pecahan 16/25. Apakah sudah dalam bentuk per 100? Ya, 16/25 harus kita rubah dulu ke dalam bentuk per 100. Ingat kata kuncinya, 25 untuk menjadi bilangan 100 harus dikalikan dulu. Ada yang ingat dikalikan berapa? Ya, benar. 25 untuk menjadi bilangan 100
harus dikalikan angka 4. Jika penyebut dikalikan 4, maka pembilang pun sama, harus dikalikan 4. Coba kalian hitung, berapa hasil dari 16 dikali 4, dan berapa hasil 25 dikalikan 4. Ya, benar, jawabannya adalah 64/100. Perhatikan bentuk pecahannya, apakah sudah per 100? Jika sudah, lambang per 100 tinggal kita ganti dengan lambang persen, menjadi 64%. Jadi, bentuk persen dari 16/25 adalah 64%. Mudah bukan? Intinya, kalian harus merubah bentuk penyebutnya dulu ya menjadi 100. Jika sudah ketemu kata kuncinya, maka kalikan yang sama dengan pembilangnya. Jadi, yang harus kalian temukan adalah pengali dari penyebut agar berubah menjadi bilangan 100. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengubah bentuk desimal menjadi bentuk persen. Ada yang tahu bentuk desimal itu seperti apa? Ya, benar. Bentuk desimal itu artinya bilangan koma, seperti 1,2, 5,4, 12,1. Untuk mengubah bentuk desimal menjadi bentuk persen, ada kata kuncinya juga. Perhatikan berikut ini. Jika satu angka di belakang koma, maka bentuk pecahannya adalah per 10. Jika dua angka di belakang koma, maka pecahannya termasuk pecahan per 100. Dan jika tiga angka di belakang koma, maka termasuk pecahan per 1000. Bagaimana jika 4 angka di belakang koma? Maka seterusnya. 4 angka di belakang koma berarti per 10.000. 5 angka di belakang koma berarti per 100.000. Sekarang kita masuk ke contoh ya. Kita akan merubah bentuk desimal menjadi ke dalam bentuk persen. Kita ambil contoh bentuk desimal dari 0,3 akan kita rubah ke dalam bentuk persen. Ingat kata kuncinya. Perhatikan ada berapa angka di belakang koma. Kita garis bawahi angka di belakang komanya. Ternyata 0,3 hanya ada satu angka di belakang koma. Karena hanya ada satu angka di belakang koma, maka 0,3 termasuk pecahan per 10. Jadi, 0,3 jika dirubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 3 per 10. Nah, pecahan 3 per 10 inilah yang harus kita rubah ke dalam bentuk persen. Ingat kata kuncinya, persen artinya per 100. Sedangkan 3 per 10 belum berbentuk pecahan per 100. Maka harus kita rubah dulu seperti tadi. Ingat, 10 jika dirubah ke dalam per 100 harus dikalikan berapa? Ya, benar. 3 per 10.
Penyebutnya harus dikalikan 10. Jika penyebut dikalikan 10, maka pembilangnya juga dikalikan 10. Berubah menjadi pecahan 30 per 100. Karena sudah per 100, maka kita ganti per 100 dengan lambang persen menjadi 30%. Jadi, bentuk persen dari bilangan 0,3 adalah 30%. Bagaimana? Sudah kebayang? Kalau belum, kita masuk contoh kedua ya. Kita akan merubah bentuk desimal dari bilangan 0,24. Sekarang, kita garis bawahi dulu angka di belakang koma. Perhatikan baik-baik. Ternyata 0,24 ada 2 angka di belakang koma. Karena ada 2 angka di belakang koma, maka bentuk pecahannya adalah per 100. Jadi 0,24 dirubah ke dalam bentuk pecahan dahulu menjadi 24 per 100. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Bentuk pecahan dari 0,24 adalah 24 per 100. Sekarang perhatikan baik-baik bentuk pecahan 24 per 100. Apakah penyebutnya sudah 100? Iya, benar. Karena penyebutnya sudah 100, maka tidak perlu dikalikan. Tinggal kalian ganti dengan lambang persen. Jadi, bentuk persen dari 0,24 adalah 24%. Bagaimana? Mudah bukan? Ingat ya, intinya kalian harus hafal perkalian dan pembagian. Untuk materi sesi kedua cukup sampai di sini ya. Ibu harap kalian sudah paham apa yang Ibu jelaskan. Dan jangan lupa, bagi yang belum hafal perkalian dan pembagian, segera dihafalkan. Agar kalian makin lancar, kalian mengerjakan tugas yang ada di buku paket halaman 27, bagian Ayo Berlatih 5. Nomor 6 hanya bagian A, B, dan C, dan nomor 7 hanya bagian A dan B. Kalian coba kerjakan sendiri dulu ya.